siang Mbak Zia. Masuk balik, masuk. Ayo duduk. Iya. Jadi ada yang ingin dibicarakan Mbak Alin? Jadi ini Mbak mau melapor bahwa ada sedikit masalah di Bangsal. Ada perawat Amel sama perawat Ira itu mereka tidak mau mengkolaborasi perawatan sama mereka tuh juga tidak mau jadi satu shift bersama Mbak. Oh, itu kejadiannya sejak kapan ya Mbak? Oh, kejadiannya itu sudah sekitar 2 minggu yang lalu sih Mbak. Lalu, udah lama ya Mbak ya? Iya. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak informasinya, bakal saya tindak lanjuti. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Oke. Babel, permisi Mbak. Oh iya, ada apa ya? Mau minta tolong dipanggilkan perawat. Siapa ya kemarin namanya? Sebentar, saya ingat dulu. Perawat Amel untuk ke ruang perawat. Oh ya, baik Mbak. Baik. Saya izin panggilkan dulu ya. Iya. Terima kasih Mbak Abel. Iya. Ini Mbak Amel. Mbak, Anda dipanggil Mbak Zia untuk ke ruang perawat. Ada apa ya Mbak? Aduh, mohon maaf saya juga kurang tahu Mbak. Oh iya, makasih ya Mbak. Iya. Gimana Mbak Amel, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mbak Amel, saya tuh nggak mau to the point, tapi kita sharing-sharing aja ini ya. Gimana Mbak Amel selama kerja di sini ada kendala atau apa gitu yang Mbak Amel rasakan, ataukah ketidaknyaman sesuatu? Bisa Mbak Amel ceritakan sih? Ada. Berarti itu masalahnya Mbak ya? Iya. Saya sudah mendengar laporan dari perawat lain. Jadi jika boleh tahu apa ya Mbak ya masalah yang Mbak Amel jalani sekarang, ada apa ya? Bisa dijelaskan? Saya kurang nyaman satu shift sama perawat Ira karena dia suka menyalahkan saya dengan tindakan saya, terus dia juga sering datang terlambat. Oh begitu. Itu perawat Ira sudah sering melakukan seperti itu Ibu? Iya. Heeh. Oh baiklah. Saya ingin memberi saran aja juga. Kita itu di dunia kerja seperti ini emang ada kalanya kita itu mempunyai partner yang emang nggak sefrekuensi sama kita. Tapi karena kita itu sebagai perawat, kita harus yang namanya profesional akan kerja kita, apalagi untuk demi pasien. Jadi saya harapkan Mbak Amel bisa menyelesaikan permasalahan ini secara pribadi dengan perawat Ira. Dan untuk selanjutnya saya akan tunggu kabarnya. Bagaimana? Apakah bisa? Sebelumnya udah saya pernah coba, tapi tetap sama aja. Tetap sama aja. Baiklah kalau begitu, saya akan bicara dengan perawat Ira. Mungkin saya akan sharing-sharing juga sama dia. Dan semoga setelah saya menjelaskan Mbak Amel, Mbak Amel bisa lebih kerja profesional, dan untuk perawat Ira nanti insya Allah saya akan membantu juga untuk lebih baik ke depannya. Baik Mbak. Baik. Baiklah kalau seperti itu Mbak Amel sudah bantu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, ini dengan ruang perawat Bangsal Kutilang. Ini Mbak ada yang biasa saya bantu. Oh iya Mbak, jadi saya ini dari ruang perawat. Untuk perawat Alin itu untuk jaga CV sudah selesai ya Mbak? Oh baik, kalau begitu saya mau minta tolong untuk dipanggilkan perawat Alin ke ruang saya sekarang ya Pak? Iya Mbak? Boleh saya akan panggilkan sebentar ya Mbak. Oh iya. Oke, segera ya Mbak, saya tunggu. Oke, Assalamualaikum. Mbak Ira, dipanggil sama Mbak Zia suruh ke ruang CM Mbak. Kenapa ya saya dipanggil? Oh itu kurang tahu Mbak.
jadi gini ya Mbak, sebelumnya itu saya ingin bertanya dulu kepada Mbak Ira. Maaf ini kita langsung to the point karena kita nggak harus mini-mini basa-basi juga. Apakah selama ini Mbak Ira ada rasa kurang nyaman sama salah satu perawat, ataukah ada masalah begitu, ataukah ada kendala selama pekerjaan Mbak Ira di sini? Oh, saya tahu siapa yang dimaksud. Kayak, mungkin to the point aja ya namanya. Mungkin saya sama Mbak Amel itu ya sebenarnya biasa aja. Awalnya ya, tapi kalau sama saya sama perawat-perawatan itu biasa aja. Terus sama Amel juga awalnya saya biasa aja. Terus tapi dia tuh semakin kesini menurut saya dia semakin sosok yang kayak terlalu disiplin, kayak sosok seakan-akan semua kerjaan tuh hanya dia yang bisa nge-handle. Dan kan kita juga gimana ya Bu, kita juga pengen kayak ya udah gitu kan, netral aja, tapi dia kayak harus disiplin, harus kayak gini, harus kayak gitu kan. Kita juga capek ya, kan namanya ya saya tahu kerja itu capek, tapi ya seenggaknya ya udah netral aja gitu. Oh, jadi ini alasan Mbak Ira yang nggak mau satu shift dengan Mbak Amel, betul? Baik, saya ngerti permasalahan. Kita tuh nggak selamanya itu bisa mendapatkan partner yang sefrekuensi ya Mbak Ira. Dan untuk permasalahan kalian berdua ini mungkin dari pihak kamu yang kurang nyaman akan sikap kerjanya Mbak Amel yang terlalu disiplin segala, dan Mbak Amel pun agak kurang suka dengan sikap Mbak Ira yang seperti yang ingin lebih santai dan lebih humble seperti itu. Tapi saya harapkan untuk Mbak Ira, saya harapkan untuk lebih profesional dalam bekerja. Apalagi kan profesi kita sebagai perawat Mbak Ira yang tentunya itu kita itu bertemu dengan pasien. Jadi saya harapkan permasalahan ini bisa dibedakan antara profesional dengan pasien, bertemu pasien dan juga individu. Jadi jangan dijadikan permasalahan ini yaitu dijadikan sebagai bahan, yaitu membuat Mbak Ira dan Mbak Amel sama-sama tidak profesional dalam pekerjaan ini. Jadi saya harapkan Mbak Ira dan Mbak Amel, terutama dengan Mbak Ira tersendiri, bisa menyelesaikan permasalahan ini terlebih dahulu dengan Mbak Amel. Apakah bisa, Mbak Ira? Mungkin nanti saya omongin lagi ya sama Amel, aku diskusiin. Oke, kalau begitu saya hanya ingin menyampaikan itu saja karena saya mendapatkan beberapa laporan begitu. Baik, kalau begitu saya juga ingin mengucapkan terima kasih ke Mbak Ira karena emang udah siap mendengarkan wajangan. Tapi saya bukan wajangan, kita hanya sharing-sharing ya Mbak Ira ya. Baik, kalau begitu terima kasih Mbak Ira bisa melanjutkan pekerjaannya. Saya juga permisi. Baik, terima kasih. Mbak Amel, kebetulan kita ketemu di sini. Mbak dipanggil Mbak Zia untuk ke ruang perawat. Oh iya, makasih ya Mbak. Iya. Oke Mbak Amel, saya mau izin telepon perawat Ira terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Iya benar. Ini dengan perawat Zia. Iya. Untuk perawat Ira ada di shift sekarang kan ya, shift pagi. Oh iya benar. Mbak, boleh minta tolong untuk dipanggilkan perawat Ira untuk ruangan saya ya. Iya, Ira Anggrani dari Bangsal Putilang. Iya, saya tunggu ya Mbak sekarang. Oke. Waalaikumsalam. Permisi. Oh iya, masuk kamu duduk. Oke, langsung to the point aja ya kita. Akhirnya saya bisa mengumpulkan kalian berdua di ruangan saya. Jadi gimana perkembangannya? Maksudnya kayak perawat Amel dan perawat Ira kalian bisa menjelaskan gitu permasalahan dari pribadi masing-masing ke saya. Dan saya akan mendengarkan satu-satu. Dimulai dari perawat Amel terlebih dahulu. Sama yang saya bicarakan kemarin, Mbak. Iya. Perawat kita ini sering
Kalau misalnya keluhan Mbak Ira terhadap perawat Amel bagaimana? Kan saya udah cerita ya kemarin Bu, itu ya perawat Amel kan kayak terlalu sok-sokan, terus kayak apa ya, terlalu disiplin. Harusnya ya pengertian lah sama rekan kerja. Kalau saya terlambat berarti saya juga kan ada kesibukan lain. Baik, oke. Karena saya sudah memanggil kalian satu persatu, terus saya sudah mempertemukan kalian nih, dan saya juga sudah mendengar keluhan kalian antara satu persatu. Jadi saya rasakan kalian berdua itu sama-sama memiliki kekurangan masing-masing, oke? Dan perawat Amel, kamu harus lebih profesional. Bukan perawat Amel saja ya, perawat Ira pun harus lebih profesional. Maupun sebagai senior ataupun junior, kita itu harus yang namanya profesional dalam bekerja. Yang pertama adalah perawat Amel. Perawat Amel, saya tahu kamu senior di sini, saya tahu. Dan karena kamu senior di sini, saya harap kamu bisa yang namanya mengembangkan komunikasi yang profesional atau lebih sabar terhadap perawat Ira. Jika ada perawat Ira memiliki kekurangan ataupun segala hal itu bisa dibicarakan dengan baik-baik dengan cara berkomunikasi begitu. Dan juga perawat Ira kan di sini masih junior ya, benar kan saya? Baik, karena masih junior diharapkan perawat Ira lebih bisa menghormati perawat Amel. Kayak semisalnya dan kamu juga, saya tahu kita itu punya yang namanya urusan pribadi masing-masing. Tapi jika kita sudah memasuki ruang lingkup profesi perawat, kita harus namanya profesional dan disiplin dalam pekerjaan itu emang diharuskan dalam pekerjaan ini. Dan kamu juga kita bukan kamu aja ya. Dan saya harap kalian berdua ini tidak saling menyalahkan dalam pekerjaan ini. Begitu. Iya Mbak, kalau begitu kedepannya saya akan lebih profesional dalam bekerja. Oke. Bagaimana perawat? Mbak Ira? Ya mungkin saya juga banyak kekurangan ya. Ya nanti saya mungkin lebih mengoreksi diri. Baik, saya senang kalian berdua mau berdiskusi dan sharing-sharing bersama saya di sini. Dan saya harap permasalahan ini untuk stop di sini saja, atau mungkin kalian berdua bisa menyelesaikannya agar untuk next kedepannya itu tidak ada kendala lagi dalam kerja profesional perawat. Jadi semoga di masa depan kalian berdua bisa bekerja sama dengan secara baik dan lancar, tidak ada hambatan apapun. Begitu. Iya, kalau begitu kita berdua sepakat kalau kita bakalan lebih profesional dalam bekerja sama juga ke depannya. Paham? Ya, baik, saya usahakan ya Bu. Oke, baik, kalau begitu saya ingin terima kasih juga, dan saya juga minta maaf jika saya ada salah-salah kata dan saya belum bisa menengahi permasalahan kalian. Tapi saya harap kalian berdua bisa lebih profesional dalam bekerja, karena kita ini dalam profesi perawat itu kita tuh harus yang namanya melayani seorang pasien gitu, oke? Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Dan terima kasih juga untuk waktunya, dan maaf Mbak Ira tadi saya panggil, mungkin tadi ada kegiatan dan sebenarnya untuk sekarang makasih Mbak Mel, makasih Mbak Ira, bisa kembali ke ruangan masing-masing. Terima kasih ya Bu. Baik. Dan kita lebih profesional lagi ya ke depannya. Ya minta maaf ya Bu.